Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Saudara dan sahabat, kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya boleh kita rasakan. Kita boleh berada di minggu yang pertama bulan Juni, pertengahan tahun. Bahkan di tengah situasi kondisi yang kelihatannya tidak memungkinkan bagi kita, tetapi Tuhan kita dahsyat. Tuhanlah yang memberikan kita kemenangan. Tuhanlah yang memberikan kita sukacita. Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Hari Minggu ini jemaat Tuhan, sahabat dan saudara, mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dialah satu-satunya yang kita andalkan di dalam hidup ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat bagi kami. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang Tuhan. Oh, Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Nyanyikan kembali pujian ini Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
sembah, layak Engkau dimuliakan. Haleluya, terpuji namamu Tuhan. Haleluya, Engkaulah Tuhan andalan kami, satu-satunya yang kami percayai, pengharapan kami, sumber sukacita kami. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama Tuhan. Biar sukacita surgawi menjadi bagian milik kami sekarang ini sampai seterusnya. Haleluya, kami akan terus memuji Tuhan dalam ibadah ini. Di dalam namamu kami bersyukur. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita akan terus memuji Tuhan, bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Waktu lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dan kuasa Dia.
kuasanya, ada kemenangan. Haleluya. Haleluya. Kita akan terus menyembah Dia. Hosana bagimu Tuhan.
pujian, pengagungan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saudara dan sahabat, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-32 sampai 37. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-32 mulai. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Bapa Surgawi, kami bersyukur kembali bisa beribadah pada hari ini, dan kami bersyukur karena Engkau masih berkenan untuk berbicara dan memberkati, menghiburkan, menguatkan, bahkan mengubahkan setiap pribadi, setiap keluarga seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, dan menyambut firman Tuhan. Amin, amin. Saudara dan sahabat, kita diperhadapkan kepada masa-masa di mana semua orang harus banyak belajar. Dan khusus untuk minggu ini, saya memberi judul khotbah saya, Belajar dari Barnabas. Sebenarnya, orang tuaku yang berasal dari suku Lewi menamaiku Yusuf. Aku lahir, bertumbuh besar di Pulau Siprus. Walaupun demikian, pada setiap perayaan keagamaan besar, kami sekeluarga pergi ke Bait Allah di Yerusalem. Salah satu kakakku, yaitu Maria, bahkan menetap di Yerusalem setelah dia menikah. Tak lama kemudian Tuhan menganugerahkan kepada mereka seorang anak yang sangat cerdas dan aktif sekali. Nama keponakan kesayanganku itu adalah Yohanes Markus. Sejak pernikahan Maria, aku dan kedua orang tuaku selalu menumpang di rumah Maria setiap kali kami beribadah ke Bait Allah. Itulah sebabnya hubunganku erat sekali dengan keponakanku Markus. Pada satu hari, saat aku sudah berusia sekitar 30 tahun, aku pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Di sana aku bertemu dengan rekan-rekan sebangsaku dari berbagai penjuru dunia. Tetapi yang paling mengesankan adalah ketika kami semua mendengar satu bunyi seperti tiupan angin keras dari sebuah rumah berloteng tidak jauh dari Bait Allah.
Ketika kami berkerumun di sekitar rumah itu, kami terheran-heran ketika kami masing-masing mendengar 12 murid Yesus berbicara dalam bahasa yang kami pakai di negeri asal kami. Lalu Rasul Petrus bangkit dan berkhotbah tentang Yesus Kristus yang sedemikian jelas dan penuh dengan kuasa. Di akhir khotbahnya, dia menantang kami untuk bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus. Ada 3.000 orang pada hari itu yang bertobat, memberi diri untuk dibaptis, dan aku, Yusuf, adalah salah satu daripadanya. Dan sejak saat itu aku bertekun dalam persekutuan dan di dalam pengajaran rasul-rasul. Aku menyaksikan bagaimana kuasa Allah mengalir begitu dahsyat dari kehidupan para rasul. Aku juga merasakan bagaimana kasih Allah melimpahi dan menyatukan segenap komunitas orang-orang yang telah percaya. Tidaklah mengherankan jika gelombang kebangunan rohani pun melanda segenap pelosok Yerusalem. Dengan wajah menengadah ke atas sambil menikmati percikan gelombang kebangunan rohani tersebut, aku berdoa, Tuhan, pakailah aku dalam segala keberadaanku sesuai dengan kehendak-Mu. Belum selesai aku berdoa, para rasul tentunya di bawah pengurapan Roh Kudus memberikan kepadaku satu nama yang baru, yaitu Barnabas, yang berarti anak penghiburan. Sejak saat itu aku camkan di dalam hatiku bahwa selama Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, aku akan hidup untuk menghiburkan orang lain. Haleluya. Tuhan berkenan untuk mendengar dan menjawab doaku. Pertama-tama Tuhan bukakan telinga rohaniku sehingga aku dapat mendengar dan berempati terhadap seruan begitu banyak saudaraku yang hidup kekurangan. Untuk menghiburkan mereka, aku menjual ladang milikku dan meletakkan hasil penjualannya di bawah kaki rasul-rasul. Aku percaya itulah esensi dari persaudaraan di dalam Tuhan, yaitu menolong saudara-saudari kita yang lain agar mempunyai kehidupan yang lebih baik dan semakin baik. Saudara dan sahabat, jika kita mengamati kehidupan pada zaman sekarang, terlalu banyak orang yang terlalu banyak bicara. Terlalu banyak orang yang sibuk, saya sebutnya olahraga jempol, di medsos, berbagai macam medsos, sampai telinga rohaninya tidak lagi mendengar. Begitu banyak orang yang kesusahan di sekitarnya. Syukurlah hari ini kita belajar dari Barnabas. Kalau kita berdoa, minta Tuhan pakai kita, maka Tuhan bisa membukakan telinga rohani saya dan saudara juga. Dan kalau kita sudah mendengar begitu banyak orang yang membutuhkan, kita juga bisa berbuat sesuatu untuk menghiburkan mereka. Salah satunya program Bansos yang telah dilaksanakan 2 bulan berturut-turut, kita mencoba dan berusaha dengan maksimal untuk menghiburkan orang-orang yang memang membutuhkan penghiburan dari Tuhan. Yang kedua, Tuhan celikan kata Barnabas, mata rohaniku. Sehingga aku dapat melihat adanya tangan Tuhan atas kehidupan Saulus, mantan penganiaya jemaat. Itulah sebabnya aku menerima Saulus ketika dia datang ke Yerusalem, walaupun semua saudaraku yang lain menolaknya karena masih mencurigainya. Aku bahkan membawanya dan memberikan dukungan kepadanya di hadapan rasul-rasul. Ketika dia sudah pulang kampung, pada waktunya aku merekrut Saulus untuk melayani bersama-sama di Antiokhia, walaupun aku harus
mencari dan menjemputnya di kampung halamannya, yaitu di Tarsus. Ternyata mula pertamanya saja aku menghiburkan Saulus, untuk selanjutnya dialah yang menghiburkan aku. Bagaimana caranya Saulus menghiburkan aku? Ketika dia bertumbuh di dalam berbagai karunia roh, sehingga menjadi berkat yang semakin lama semakin besar bagi jemaat di Antiokhia. Di Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang pertama disaksikan di sana. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang pertama disaksikan bahwa belum terlalu lama Saulus ada di sana bersama saya. Pada waktu itu di dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahim yang diasuh bersama dengan Raja Herodes, dan yang urutan nomor 5 adalah Saulus. Saulus juga menghiburkan ketika manifestasi kuasa Allah semakin nyata dan semakin nyata bekerja di dalam dirinya, sehingga ada banyak jiwa yang dapat dibebaskan dan dimenangkan bagi Tuhan ketika kami bersama-sama pergi memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat. Saulus menghiburkan aku ketika dia menjadi seorang yang besar di dalam Tuhan, bahkan lebih besar daripadaku sendiri. Di Kisah Para Rasul masih pasal 13, kalau saudara dan sahabat membaca di ayat yang ke-42, ada kesaksian yang sangat luar biasa, karena disebutkan di sana ayat 42, ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Kesaksian awal Barnabas nomor 1 dan Saulus atau Paulus itu adalah urutan nomor 5. Ketika ditumpangi tangan untuk pergi membangun misi di berbagai kota, urutannya adalah Barnabas dan Saulus. Tetapi di tengah perjalanan misi, pimpinan berubah menjadi Paulus pimpinannya, Paulus dan Barnabas. Saya teringat pelayanan saya di sekolah Alkitab selama 30 tahun. Mulai dari belajar di Malang dan kemudian melayani di STT Eklesia, Tuhan izinkan saya mengajar banyak sekali murid yang pernah saya ajar. Dan ketika 5 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun berlalu, saya bertemu kembali yang dulu murid, sekarang sudah jadi rekan sekerja. Yang dulu murid, sekarang sudah jadi gembala gereja yang lebih besar, bahkan dengan jemaat yang jauh lebih banyak. Dan saya bisa merasakan sebagai hamba Tuhan seperti Barnabas, betapa terhibur melihat orang-orang yang pernah kita bina menjadi orang-orang yang bahkan lebih besar dipakai oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Aku percaya itulah esensi pelayanan di dalam Tuhan, yaitu menolong supaya rekan-rekan sekerja kita menjadi lebih baik daripada diri kita sendiri. Lebih baik dipakai oleh Tuhan, lebih diberkati, bahkan lebih menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, ketika Tuhan memberikan hati seorang bapa, sehingga aku rela mengorbankan apapun demi kepentingan anak rohaniku, yaitu Yohanes Markus. Itulah sebabnya aku mengambil resiko dengan mengajaknya untuk terlibat dalam pelayanan misi, walaupun aku tahu dia masih muda dan labil. Terbukti dia kembali ke Yerusalem di tengah perjalanan misi yang pertama. Aku bersikukuh dalam perjalanan misi yang kedua untuk mengajak dia, dan ketika ditolak aku oleh Paulus, aku mendidik dan membinanya. Walaupun aku harus berpisah jalan dengan rekan sekerjaku yang sangat kubanggakan, yaitu Paulus. Sebagaimana
layaknya membesarkan seorang anak, dibutuhkan waktu yang sangat lama sebelum melihat buah-buah kehidupannya. Demikianlah yang terjadi dengan kehidupan keponakan sekaligus anak rohaniku, yaitu Markus. Aku bawa dia ke kampung halamanku di Pulau Siprus. Di sana aku menggembalakan sebuah jemaat sambil terus mendidik dan membina Markus hampir selama 10 tahun. Sungguh bukan waktu yang singkat dan pelayanan yang mudah, tetapi aku tidak pernah menyesalinya, justru mensyukurinya. Sesungguhnya Markus adalah penghiburanku di usia tua. Saat usiaku 50 tahun dan Markus sudah berusia 30 tahun, dia kembali pergi untuk melakukan perjalanan misi. Hatiku terhibur ketika mendengar Markus melayani jemaat dengan sangat baik, bahkan bersama Rasul Petrus di Roma, dan di suratnya di 1 Petrus 5 ayat yang ke-13, Petrus memperkenalkannya sebagai anak rohaninya. Terpujilah nama Tuhan. Hatiku sangat terhibur ketika Paulus pun akhirnya menerimanya kembali, bahkan mengakui bahwa pelayanan Markus penting baginya. 25 tahun yang lalu Paulus menolak Markus, dianggap tidak dapat diandalkan. Tetapi sebelum beliau meninggal, di 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-11, dia menulis sebuah surat dan dia berkata, hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Hatiku mendapat penghiburan besar ketika mendengar bahwa Markus dipakai Tuhan untuk menulis salah satu Injil yang jadi berkat bagi seluruh gereja sepanjang segala abad. Aku percaya itulah esensi dari kepemimpinan di dalam Tuhan, yaitu menolong bagaimana supaya anak-anak rohani kita menjadi pemimpin-pemimpin besar di masa depan. Bukan menjadi pengikut yang sekedar ikut-ikutan, bukan menjadi pecundang yang gagal dan gagal lagi, tetapi menjadi pemenang dan menjadi pemimpin yang besar di mata Tuhan dan berdampak bagi banyak orang. Presiden Joko Widodo kaget bukan main saat mengikuti peringatan Hari Guru Nasional di Istora Senayan di Jakarta pada tanggal 21 Juni pada tahun 2016. Mengapa beliau kaget? Karena ketika dia memandang yang hadir, di antara mereka ada guru-guru yang pernah mendidiknya pada waktu Jokowi SMP dan SMA di Solo. Ada seorang ibu namanya Ibu Sutoto. Dia adalah guru aljabar Jokowi semasa sekolah di SMP Negeri 1 Solo. Setelah pidato dan foto bersama, Jokowi menghampiri Ibu Sutoto. Dia membungkuk dan mencium tangan gurunya. Sang guru pun membalas dengan memeluk dan mencium pipi Jokowi. Ribuan guru yang hadir bertepuk tangan melihat peristiwa itu. Dan saat berpidato, Jokowi sempat menyebutkan satu persatu nama guru-gurunya yang hadir, yaitu Ibu Nur Hayati, Ibu Sudadi, Ibu Sih Winarni, dan Ibu Ning. Guru-guru itu adalah pengajar saat Pak Jokowi duduk di bangku SMP dan SMA. Dan Pak Jokowi berkata seperti ini, saya hargai tema tahun ini, guru mulia karena karya. Kemuliaan guru memang dari karya-karyanya. Dan di hadapan ribuan yang hadir, jutaan yang menonton, Jokowi berkata, saya adalah karya dari guru-guru saya. Ada seorang gembala besar merekrut guru-guru sekolah minggu. Dan di samping kiri kanannya guru-guru, lalu ada murid-murid sekolah minggu yang datang. Dan guru-guru sekolah minggu yang baru direkrut itu memperhatikan bagaimana gembala besar itu
membukukan badannya. Kelihatan begitu respect, begitu penuh dengan penghormatan kepada anak-anak kecil yang berdatangan ke gereja. Ada seorang guru sekolah minggu yang vokal kemudian bertanya, "Bapak Gembala, bukankah seharusnya anak sekolah minggu yang membungkuk dan menghormati Bapak sebagai gembala senior? Tapi kami lihat sepertinya Bapak Gembala menunjukkan hormat dan penghargaan yang begitu besar kepada anak-anak sekolah minggu." Bapak Gembala itu berkata, "Dengar ini guru-guru sekolah minggu. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan akan membentuk anak-anak ini kelak. Tidak tertutup kemungkinan ini akan menjadi pemimpin-pemimpin besar masa depan. Itu sebabnya saya membungkuk. Bukan karena mereka hebat, tapi karena Tuhan mereka hebat. Dan Tuhan bisa membentuk, memperlengkapi, dan bisa memakai mereka secara luar biasa di masa depan." Saudara dan sahabat, hari ini kita belajar dari Barnabas. Pertanyaan yang perlu diajukan sebelum kita berdoa. Maukah saudara dan sahabat mengikuti teladan Barnabas dengan menjadi anak atau menjadi ibu atau menjadi bapa penghiburan? Kalau kita belajar dari Barnabas, maka rumah dimanapun kita tinggal akan menjadi rumah kesukaan Tuhan. Gereja dimanapun kita melayani akan menjadi rumah kesukaan Tuhan. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berkarya, sesungguhnya kita akan menjadi pribadi-pribadi seperti Barnabas yang sungguh-sungguh diberkati, sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang, memberi penghiburan bagi yang kekurangan, membela orang-orang yang bisa jadi sedang dizolimi, bahkan dipakai oleh Tuhan untuk memperlengkapi yang bisa jadi anak-anak remaja atau kaum muda, sampai pada waktunya mereka menjadi pemimpin besar di masa depan. Mari tundukkan kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, membawa tubuh, jiwa, dan roh kami kepadamu, ya Tuhan. Biarlah Engkau oleh Roh-Mu yang kudus menjamah, melawat, mengubahkan hidup kami. Kami mau belajar dari Barnabas, supaya telinga kami terbuka, hingga kami bisa mendengar jeritan banyak orang yang sedang kesusahan, dan kami memberikan kepada mereka penghiburan. Bukakan mata rohani kami, sehingga kami bisa melihat jika ada orang-orang yang lemah dan dizolimi, sehingga sedapat mungkin kami bisa membela mereka. Bangkitkan kami Tuhan, hati seorang bapa, hati seorang ibu, hati yang mau melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya untuk menolong orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kami layani, sampai mereka diperlengkapi dan terus diperlengkapi menjadi pemimpin yang besar di mata Tuhan dan berdampak bagi masyarakat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat yang Tuhan kasihi, mari kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk menyambut perjamuan yang kudus.
kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Angkatlah roti di tangan kanan Bapak Ibu, saudara-saudari. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Angkatlah cawan di tangan kanan Bapak Ibu, saudara-saudari. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum bersama-sama. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur untuk kasih-Nya, karena Dia rela mati bagi kita, supaya kita hidup dan bukan sekedar hidup, tapi hidup yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Hidup yang sungguh-sungguh membawa dampak di marketplace. Hidup yang sungguh-sungguh berbuah bagi banyak orang. Hidup yang bisa dipakai oleh Tuhan semakin heran dan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita akhiri ibadah yang baik dan penuh berkat ini
dengan doa syafaat dan doa berkat. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan terlebih dahulu refnya saja. Haleluya, haleluya. Besar pengorbananmu bagi kami yang percaya. Sungguh besar kasih-Mu bagi semua makhluk hidup, bahkan bagi segenap umat manusia. Oleh karena itu kami memohon kepada Tuhan, nyatakanlah belas kasihan-Mu Tuhan, supaya vaksin untuk virus COVID-19 dapat segera ditemukan. Walaupun para pakar mengatakan dibutuhkan paling sedikit 2 tahun, tapi biarlah dengan anugerah dan pertolongan Tuhan ada percepatan supaya vaksin itu bisa segera diproduksi massal, disebarkan ke berbagai negara untuk mengalirkan kesembuhan demi kesembuhan. Kami juga berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Sebagian besar provinsi memasuki PSBB yang bersifat transisi dalam 14 hari ke depan. Dan kami mengharapkan pada waktunya tatanan new normal untuk seluruh Indonesia. Kami mendoakan agar jemaat Tuhan diberi hikmat dan juga kebijaksanaan untuk memasuki gaya hidup yang baru dengan kondisi dan musim yang baru ini. Sehingga semua jemaat-Mu sehat, bahkan tetap kuat dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, angkatlah kedua tanganmu ke sorga. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dicurahkan besar berlimpah-limpah, baru bahkan di setiap hari dan setiap saat kehidupanmu. Terimalah kasih dari Kristus Tuhan yang tidak pernah gagal, tidak pernah melupakan, tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada setiap kali kita membutuhkannya. Terimalah hikmat, kuasa, dan pengurapan Roh Tuhan yang kudus. Enggak kita semua dapat berkata bersama-sama, Immanuel, Immanuel, bersama dengan Allah kita dapat hidup sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dan semua yang percaya katakan bersama-sama, amin, amin, amin.